Hari ini gue dan Novia nyobain pengalaman makan Indomie di New York. Warkop guys, gokil. Kita pesan satu Indomie goreng double telur kornet pakai sayur dan satu Indomie rebus telur plus bakwan jagung andalan Warkop NYC. Ditambah minum yang kalau ditotal sambil nikmatin udara dan vibes New York City, total harganya $45 udah termasuk tip. Yang kalau di kurs rupiah jadi kurang lebih 675.000. Terbilang mahal emang kalau dibandingin makan Warkop di Indonesia. Tapi highlight of the day-nya bukan itu guys. Setelah ngobrol-ngobrol sama Lakeisha, salah satu pemilik Warkop NYC, sekarang juga udah banyak bule juga. Tadi Kak Kavi juga lihat ya, bule-bule yang datang pelan-pelan dari Indomie dulu. Indomie ya. gua belajar banyak banget dan salah satunya mereka bercita-cita buat jadi pokoknya nonton aja deh selengkapnya obrolan gua sama Lakeisha buat cari tahu jawabannya. Nyebrang di NY, cek. Guys, kita dari Arlo Nomad ke Warkop NYC ini kita jalan. Sebenarnya tuh lumayan jauh, kayak 3,5 kilo gitu. Tapi berhubung kita jalannya di New York nggak kerasa karena udaranya juga lagi adem. Terus pemandangannya tuh keren banget. Jadi tiba-tiba udah mau nyampe aja. Warkop guys, gokil. Judulnya aja Warkop NYC. Langsung aja guys kita cobain ya. Gokil. Juga kita ada bakwan jagung, ada bakwan sayur. Bakwan jagungnya satu, minumnya teh botol. Yoi. Ya, teh botol satu, teh kotak satu. Yeay, kita udah sampai nih di Warkop NYC guys. Wah, mantep banget. Ini dari ke-9 di US. Berarti udah 9 hari nggak makan mie. Sebenarnya juga jarang-jarang juga ya. Tapi kan kalau makan mie Indomie di New York, nuansanya beda guys. Seru banget, seru banget. Gue penasaran sih, pengen ngobrol sama ownersnya. Kenapa bisa buka Warkop di New York? Sebenarnya juga ngeliat ini kalau nggak salah di Instagramnya Pak Sandiaga Uno deh. Dan nuansanya kayak gini nih guys. Indomie itu sebenarnya yang paling dikangenin tuh apa tuh mbak? Baunya. Rasanya juga, tapi baunya bos. Jadi kita pesennya Indomie double telur kornet, bakwan jagung, mie rebus pakai kornet ya. Edul banget. Yang beli nggak cuma orang Indonesia guys. Tuh. Pak Sam juga beli. Yoi, nggak tahu sih gue namanya siapa. Kayaknya dia suka sama kopi luwak white coffee yang nggak bikin kembung. Ini pengalaman yang lucu ya Beb, bukan Indomie tapi di New York ya. Seneng banget nih kita udah bisa mampir di Warkop NYC. Biasanya cuma ngeliat, kayaknya kalau nggak salah terakhir tuh aku ngeliat
di Instagramnya Pak Sandiaga Uno deh. Oh ya, beberapa bulan lalu sempat kesini. Oh, oke. Cerita dulu dong. Mungkin mulai dari tentang dirimu ya. Oh. Kayak, kenapa bisa sampai di Warkop NYC ini? Apakah Oke. memang tetap di New York atau gimana Oke. gitu? Jadi awalnya sebenarnya Omar sama Teguh dulu nih. Oke. Jadi Teguh yang Teguh yang barusan ya. Omar sama Teguh mereka sebenarnya biasanya di DC. DC? Kalau aku sebenarnya kuliah ya. Oh. Kalau aku kuliah dari tahun lalu, mereka di Oke. DC, terus mereka tuh lagi nyari-nyari tempat di New York. Sebenarnya bukan buat mereka, sebenarnya buat adalah F&B Indonesia yang mau datang. Apa tuh, bocorin boleh? Iya, boleh. doain aja. Oh iya, mantap. Iya, nah abis itu waktu mereka lagi survei, Teguh ngomong, kayak buat warung Indomie enak nih di New York, kok belum ada ya. Ternyata Terus yang jadinya- survei punya jiwa entrepreneur juga ya. Iya, jadi terinspirasi gitu. Abis itu, soalnya kan di mana-mana, maksudnya di Indonesia ya, pasti kita ketemu sama warkop gitu. Terus Iya. Indomie globally banyak yang suka. Kenapa kita nggak buat di sini gitu? Akhirnya bener juga, seriusin apa ya gitu. Nah, abis itu aku sama Omar tuh baru kenal sebenarnya kayak tahun lalu bulan Oktober atau November, terus kita ngobrol. Oke. Kita ngobrol baru kenal, nggak ngomongin bisnis ya, maksudnya kenalan aja. Di kampus gitu. kenal ya? Oh enggak, Omar nggak kuliah. Oh. Omar di sini udah ibaratnya udah kerja lah, Oh, udah. lu kenal di mana sama Omar? Ini random banget, kita kenalnya tahun lalu di Clubhouse. Oh, jadi lagi. Oh, Iya, Indo abis itu kayak follow-followan Instagram. Oh, abis Clubhouse itu- yang di- Clubhouse ini. application. Oh, iya, oke. Ya, abis itu kita follow-followan di Instagram. Abis itu waktu tahu gue pindah ke New York, ketemuan, terus kita ngobrol, ternyata nyambung. Soalnya sama-sama sempat kuliah di Bandung, sempat kerja di kantor yang sama juga. Terus dia udah spill tuh, gue kayak mau buat warkop. Terus gue kayak, seru banget gitu. Akhirnya besok-besokannya dia sempat nanya, menurut lo kalau logo kayak gini gimana gitu. Terus ya udah gue komenin karena kebetulan gue juga belajar lah ya. Iya. Akhirnya dia nanya, gimana kalau lo jadi orang branding gue aja gitu. Terus Oke. tapi gue nya juga ngomong sebelumnya, gue mau dong bantu mikir, gue suka soalnya nge-develop sesuatu dari nol gitu. Intinya setelah diskusi ya udah kita mengerjakan ini bersama lah gitu, bareng-bareng. Jadi November baru kenal, Desember itu kita survei tempat lagi, beberapa tempat untuk warkop ya, bukan untuk yang Bukan yang F&B itu lain, ya? sambil lah ya. Terus akhirnya nemu ini tempat nih Desember, akhirnya langsung sign kontrak, cepet banget prosesnya. Sign kontrak bulan Desember, kita bertiga. Habis itu Januari Februari siap-siap buat kan ada health, ada untuk apa ya, melengkapi lah biar ada layak dokumen-dokumennya ya? dokumen-dokumen. Bulan Maret kita buka. Oh, Habis gitu. Jadi itu bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, ini 7 bulan ya? bulan ke-7, masuk Oh. bulan ke-7. Tapi udah viral banget loh di Aduh, Indonesia. alhamdulillah. Kita juga nggak nyangka sebenarnya, kita nggak ada, ibaratnya nggak ada marketing support sama sekali gitu loh. Ini orang Tiba-tiba- brandingnya yang jago. Aduh, enggak lah, semuanya lah dari ide dan lain-lain. Oke. By the way, tadi kan aku sempat bilang lagi sekolah, lu sempat Iya. bilang lagi sekolah sini. Ngambil jurusan apa? Ambil strategic design and management. Itu jadi ngapain tuh? Bingung ya? Jadi itu gabungan antara bisnis, design thinking sama social science. Design thinking, keren. Iya. Jadi sebenarnya itu agak kayak mini MBA. Setiap semester aku pasti pitch solution gitu. Oke. Berarti kayak bikin belajar kayak Scrum method gitu. Tapi lebih ke pitching sih, lebih Oke. kayak kita ada problem, gimana kita solusinya, creative solutionnya gimana. Oke. Terus kalau misalnya bagi waktu sama di warkop ini, Jadi aku setiap Jumat aja sih kesini karena aku Senin sampai Kamis tuh untuk kuliah dan untuk nugas. Hari Jumat aku di sini untuk overview dan lain-lain. Terus sekarang juga alhamdulillah kita ada agensi untuk bantu page marketing. Jadi palingan meeting gitu kan bisa dari mana aja. Jadi sebenarnya bagi waktunya aku kalau Senin sampai Kamis emang untuk kuliah full, Jumat untuk mikirin warkop juga, maksudnya sosial medianya juga gimana, maintenance-nya. Terus Sabtu biasanya masih kuliah lagi, Minggu baru benar-benar bisa me time lah gitu. Oke. Wah, keren. Terus so far gimana, banyak orang Indonesia juga kah? Iya, Apa? banyak ini gara-gara waktu kita launch pertama kali banyak support dari Indonesia ya, tiba-tiba media tuh viral gitu Oh, kan, ya? tiba-tiba buka Warkop NYC di mana-mana. Itu kita nggak ada ibaratnya nggak ada kerja sama sekali, alhamdulillah di support ya sama mereka. Jadinya Warkop NYC tuh kayak
tempat must try lah untuk orang Indonesia mau turis maupun yang lagi di sini untuk stop by gitu. Jadi waktu awal sih emang banyak banget orang Indonesia, cuman sekarang juga udah banyak bule juga. Tadi Kak Kavin juga lihat ya, bule-bule yang datang gitu. Biasanya kalau bule gitu ya kesini, mereka makannya apa? Mereka kalau udah pertama sekali nyobain Indomie suka kepatil sih. Oh iya? Iya. Jadi sebenarnya beda. Ada tipikal bule yang grab and go aja, biasanya coffee. Tapi kalau misalkan yang makan di sini, mereka tuh suka internet. Indomie telur kornet. Mereka lebih suka yang kuah apa yang nggak kuah? Goreng. Oh, mereka suka goreng. Iya, mereka lebih suka goreng. Sama ini bawang jagung, bawang sayur mereka suka banget sih. Bawang jagungnya kayak jagoan ya. Gue Iya, liat YouTuber pada nge-review bawang jagung gitu. Iya, Oke. gitu. Ya soalnya kalau misalnya bule makan sini, apa datang sini mau grab and go, terus ada orang makan Indomie, gue bayangin pasti dia akan mencium baunya kan. Iya, mereka bilang tasty banget, enak banget gitu. Jadi kadang kita juga ada regular gitu loh yang setiap Jumat datang atau setiap hari apa tuh datang karena ya udah suka gitu. Terus komunitas Indonesia di sini banyak nggak sih di? Oh banyak. Jadi itu juga yang kita sadarin ternyata ya setelah kita buka tempat ini, ternyata orang Indonesia sebanyak itu ya di New York gitu. Jadi kalau komunitas sendiri kan ada dari pelajar sama orang ada yang diaspora juga, ada yang emang tinggal di sini kan. Jadi kalau ditanya banyak. Oke. Hebat juga ya banyak orang Hebat. Indonesia. Jadi tahu makanya karena kita ngobrol datang ke sini gitu ya. Jadi oh ternyata banyak banget ya orang Indonesia gitu. Soalnya gue sebagai turis datang ke sini lumayan mahal sih apa Iya. Gila, sampai ada yang bilang kan maksudnya if you can make it in New York then you can make it anywhere. Oke, Tapi terus. iya, maksudnya mimpi kita sih Warkop NYC bisa leverage conversation ya tentang Indonesia. Nah. Kita bawanya dari makanan dulu, cuman semoga nanti kita bisa collab sama seniman dan lain-lain. Tapi kita makanya ini kalau kedengeran ya, itu lagunya Indonesia gitu. Karena kadang orang juga nanya ini lagu apa gitu. Jadi pelan-pelan terus kalau nanti mungkin bisa dilihatin di situ kan ada sepatu Kompas, ada wayang. Dan ada ini keramik dari Jakarta, dari Indonesia juga. Jadi kita pengennya pelan-pelan gitu loh, biar orang tuh tahu budaya Indonesia. Karena yang kenapa sih kita bikin Warkop selain kita lihat potensi, ya karena there's this huge part of us yang selalu ingat to our roots lah gitu. Jadi gimana ya kita ngebawa budaya Indonesia ke sini gitu. Yes, and Indomie is just the starting point. Right. Wow, keren banget. Oke. Berarti ya kedepannya bakal banyak banget yang bisa dikerjain ya. Insya Allah ya, plannya banyak lah. Gue bayangin kayak misalnya 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi gitu berkembang. Yang tadinya berawal dari TV gitu kan, tiba-tiba terus artis-artis Indo pada bisa gue ya. mau dong put ads buat promoin lagu gue di Warkop amin. gitu. Doain ya guys. Bisa jadi Indo Town gitu kan namanya. Iya, nah itu emang tujuan kita. Jadi salah satu di pitch deck-nya juga pun Ya kemarin pas kita visit Korean Town, kita tuh juga sadar banget, maksudnya ada Korea Town, ada Little Italy, ada Little Japan, banyak banget kok Indonesia nggak ada. Sementara orang Indonesia tuh tersebar ya sebenarnya di mana-mana. Jadi kita pengennya oke, kita buka dulu deh di sini, siapa tahu nanti deket-deket pada bisa buka juga. Terus kita beneran punya di Indo Town soalnya karena kalian ini banget loh, strategis banget, Iya. di tengah banget nih hitungan Deket ya kan? Times Square, ya. Times Square. ya Ini boleh jawab boleh enggak ya? Tapi di sini mahal kan? ya kalau misalkan mahal atau enggak mungkin murah gitu loh. Maksudnya gue tadi pas gila nih mereka sewanya berapa ya gitu. Ya, doain aja ya guys biar ini terus ya. Lu umur berapa sih by the way? 25. Oh 25 ya? Memang kalau lulusan luar tuh Aduh ya mikirnya tuh Allah. ini strategik gitu Ya, ya. iya. Keren Amin. banget. Oke, so next stepnya itu ya berarti dari Warkop ini pengennya lebih Iya. duas lagi. Benar bisa, pertama Warkopnya bisa buka di beberapa tempat dulu, maksudnya nggak di New York aja, bisa nanti kita bisa sama-sama buat Indo Town, tapi emang harusnya budaya Indonesia sih gitu. Gimana kan budaya Indonesia itu banyak banget ya, maksudnya makanan orang-orang kita talenta itu termasuk budaya Indonesia. Bener Jadi banget. kita pengennya promote that to the global market juga. Yes, Cuman yes. pelan-pelan dari Indomie dulu. Indomie ya, mantap banget. Karena sebenarnya kalau ya kita bicara yang udah sukses melawan itu Korea gitu ya. Iya. Mereka kan melalui Musik ya, dari musik. entertainment.
entertainment dan selalu tuh filmnya tuh ada foodnya Iya, gitu iya, loh, iya. ya kan? Ya maksudnya propaganda in a positive way gitu Right. loh. They're doing it, they've been doing it since like in late 90s deh Iya, gitu. iya. Gitu. Ya, semoga Indonesia juga bisa. Tapi udah ada yang nawarin belum kayak kerjasama gitu. Ada aja sih sebenarnya, cuman kita kayak masih mau ya udah pelan-pelan dulu karena ini kan ibaratnya paling pertama kan. Jadi kita juga nggak mau gerasa-gerusuk ya gitu, karena kita pasti pengennya yang sustainable. Kita juga masih belajar, semuanya masih sama-sama belajar di sini gitu. Jadi yang penting kita tahu mimpi kita kemana, visinya tuh apa, ya udah kita jalanin apa yang di depan mata sebelum. Wah keren banget ya presentasinya Pak itu Iya. parah kalem banget ya lagi orangnya. Bintangnya apa sih? Bintang tuh maksudnya ini. Zodiaknya Menurut kakak Vin apa bisa tebak? Leo. Iya. Serius? Gila. Gue tuh bisa ngerasain vibe-nya kayak Leo ya? tenang, kayak singa Sat-sat lagi ya? mau makan, set, hap. Iya lagi. Parah, coba lu tebak gua apa? Aduh. Susah. Maksudnya gua tuh bukan tipe yang percaya banget zodiak, tapi it's just Iya, reference ya, tapi kayak gitu. buat lucu-lucuan aja Iya, gitu buat kan. lucu-lucuan. Coba Duh, tebak. kalau cowok bukan Aries sih. Bukan. Mantannya Aries ya? Enggak. Oh, Libra? Bukan. Iya. Satu kali lagi deh. Sagittarius. Bukan. Capricorn. Bukan. Kan udah satu lagi. Kenapa tebak? Sorry, enggak. Kayak sebel kok salah gitu. Oh, tuh Leo kan. Kemauannya kuat. Kalem tuh ini. Apa? Taurus. Oke, bener. Ledak-ledak terus. Iya. Gila, keren banget lagi Sya. Pokoknya sukses Aduh, nih ya amin. buat Warkop NYC. Iya, Gue thank you. gue gak sabar banget sih ngeliat kayak beberapa tahun lagi nih. Aduh, Lu iya. emang tapi kepinginnya misalnya setelah lulus Ya. kayak, nah gue pengen tahu nih kalau misalnya kuliah di US gitu, setelah lulus tuh pengennya kayak berkarir dulu di sini atau langsung balik ke Indo? Kalau gue pengennya di sini dulu, soalnya nanti pasti maunya balik ke Indo. Tapi menurut gue punya kesempatan dan punya pengalaman kerja sama orang di sini tuh penting untuk nantinya dibawa juga gitu. Jadi pengennya sih habis lulus, insya Allah tuh next year lulus mau kerja dulu di sini mungkin 3 tahun karena dapat OPT-nya 3 tahun. OPT tuh kayak izin kerja gitulah intinya. Oke. Karena jurusannya STEM based 3 tahun. Kalau misalnya non STEM tuh 1 tahun. Nah jadi pengennya utilize itu sih. STEM tuh Science, Tech, Engineering, Oh berarti sih di Strategic Design and Management. Uh-uh. Entah gue juga jujur aja kayak gak ngerti kenapa dia masuk ke STEM, cuman kayak it's my advantage so I don't question it. Tapi kalau gue boleh menjawab sedikit ya, mungkin kayak sistem misalnya kayak lu belajar design thinking, anything yang membuat cara kerja itu lebih mudah. Lebih mudah, ya. It is Mungkin categorized as technology. Yes. Kayak kalau si Lee Suman kan yang punya SM Entertainment itu, Iya. dia punya kayak apa namanya cultural technology. Iya. Waktu itu gue nyari tahu apakah dia punya bendanya atau apa. Kalau kita balik ke rootnya, teknologi sendiri itu adalah sesuatu yang mempermudah Yes, kerja gitu. iya, Jadi betul. ibarat Mungkin sistem ya. pun ya masuk ini. Menurut Iya. gue sih gitu. Benar. Sekarang jadi bisa jawab deh, makasih kakak. Lumayan pinter kan gue. Oke. Wah seru banget. Pokoknya sukses ya buat Amin. Warkop NYC. Nanti kalau misalnya yang main ke New York harus datang ke sini. Terus syukur-syukur nanti bisa saya juga sama Teguh sama Omar Iya. juga ya. Ya sukses selalu ya. Amin. Thank you juga Keren ya. Kak Alvin. Lanjut. Gila keren banget sumpah. Ini pasti nanti kalau Indomie nonton, wah Indomie bisa support untuk menjadi iTown, bukan Indonesia Town tapi Indomie Town. Keren.